bangsa bersatu padu mendirikan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Matalu Tunda. Seekor burung pemangsa berbadan tinggi, berparuh besar dan tajam. Kepalanya botak hingga ke leher, lalu ada gelambir merah di sekitar lehernya yang sepintas lalu seperti jenggot berwarna merah. Raja Matalu Tunda bila tengah duduk di atas singgasana sungguh nampak berwibawa, sebab matanya berkedip-kedip cepat, memperlihatkan bola matanya yang tajam, sehingga bayangan apapun yang mendekat akan segera terlihat olehnya. Kerajaan bangsa burung pemangsa ini terletak di atas sebatang pohon kepuh yang telah berusia ratusan tahun. Pohon yang tingginya hampir menyentuh langit. Sulitlah bagi bangsa manusia menjangkaunya, sebab memang sungguh tinggi batang pohon kepuh itu. Tak ada tangga yang dapat menjangkaunya, tak ada galah yang dapat mengusik. Apalagi setelah di pucuk pohon, barulah kepuh ini keluar cabang rindang yang kokoh dengan ranting-ranting liat seperti senjata tajam bentuknya. Karena itu, kerajaan bangsa burung pemangsa sungguh tentram dan aman, jauh dari kemungkinan dijamah oleh bangsa manusia. Sebagai penasihat kerajaan, diangkat seekor burung pemangsa bernama I Jangkung. Ini burung pemakan bangkai yang pendiam. Diberi nama I Jangkung karena tubuhnya memang tinggi kurus, paruhnya meruncing dengan mata mendelik seram. Sedangkan sebagai patih perdamaian ditunjuk burung bangau, diberi gelar patih cangak. Raja Matalu Tunda, walau kelihatan kaku dan angker, memiliki kesenangan mendengarkan gamelan dan menyaksikan tarian. Setiap malam di pucuk pohon kepuh itu selalu terdengar gamelan ditabuh. Lalu bergiliranlah burung-burung pemangsa mempertontonkan kepandaiannya menari. Setiap malam, tidak pernah tidak, seusai berburu, keriangan akan menggetarkan pohon kepuh itu. Suara gamelan membahana dan berbagai tarian yang membahagiakan seluruh penghuni istana bangsa burung pemangsa disambut dengan sorak-sorai. Raja Matalu Tunda memang pandai memimpin bangsa burung pemangsa. Semua burung pemangsa dibuatnya kompak dan saling menyayangi satu sama lain. Di setiap cabang pohon kepuh dibangun sarang-sarang tempat beranak pinak yang disangga ranting-ranting kokoh. Bila pagi tiba, menjerit burung-burung pemangsa membangunkan satu sama lainnya, lalu berbondong-bondong terbang untuk berangkat berburu. Ada yang mengitari sawah untuk berburu lindung dan kepiting. Ada yang menyatruni sungai. Ada yang mengintip semak-semak mencari tikus. Ada juga terbang tinggi, lalu dari ketinggian mengintip mangsanya seperti yang dilakukan oleh burung elang. Saat senja tiba, serentak pula burung-burung pemangsa kembali ke pucuk pohon kepuh, hinggap di cabang-cabang yang tak ada barisan sarang-sarang, membiarkan istri dan anak-anak mereka bercengkrama sejenak. Apabila matahari mulai kemerahan, tanda hampir tenggelam di arah barat, mulai gemuruhlah kerajaan burung pemangsa. Tak ubahnya ada ribuan gong dipukul. Itulah pertanda Raja Matalu Tunda keluar dari istananya. Lalu burung-burung pemangsa akan melompat kian kemari dari satu cabang ke cabang yang lain, mendekati tempat raja mereka yang bertengger dengan wibawa. Tersenyum dengan mata tajam penuh cahaya, semua burung pemangsa senang menghadap Raja Matalu Tunda, bersiap bercanda, membuat pohon kepuh itu gemetar keras oleh gemuruh tawa. Seperti biasa, senja itu Raja Matalu Tunda telah dikitari para burung pemangsa yang semuanya menyiratkan kepuasan dengan hasil perburuan mereka sepanjang siang. Dahulu aku pernah singgah ke sebuah telaga, letaknya di selatan gunung. Di situ aku melihat seekor burung, sungguh cantik bulunya, tinggi ramping badannya, dengan ekor yang kembang merekah. Duhai, saat menari di bawah matahari,
Semua bulunya berkelip-kelip mengeluarkan cahaya. Bahkan bila sayapnya dikembangkan, sayap-sayap itu seperti dipenuhi intan permata. Sungguh, aku terpesona oleh burung itu. Kadang ia melompat menari di cabang-cabang pohon beringin. Katanya, burung itu bernama burung merak. Mendengar perkataan Raja Matlutunda, seekor burung pemangsa yang lain menyahut. "Benar, tuanku, itu burung merak. Tak ada yang dapat mengalahkan kepandaiannya menari. Jika soal menembang, tak akan bisa menandingi kepandaian burung tutu. Tembangnya sungguh membuat hati larut dalam rasa pilu." "Oh, begitukah? Nah, kalau kalian bertemu dengan mereka, panggil mereka kemari. Kita akan meminta mereka pentas di sini." Raja Matlutunda terkekeh-kekeh. Suaranya serak dan besar. Ia membayangkan burung merak menari di istananya. Tersenyumlah para burung pemangsa itu melihat wajah raja mereka dipulas senyum bahagia. Lalu Ijangkung mengaturkan sembah. "Kini biarkan hamba memanggil para pemusik dan mengundang penari para burung pemangsa. Biarkan kami menghibur hati tuanku." Segeralah dipanggil burung-burung yang mahir memainkan gamelan. Riuh gemuruhlah istana Raja Matlutunda oleh suara gamelan dan sorak-sorai. Apalagi saat yang didaulat menari adalah burung panggang yang sedemikian rupa berusaha menari meniru gaya si burung merak. Tinggi dan liukannya sudah mirip, namun tetap tak bisa meniru keindahan tarian si burung merak. Berucap Paticanga, "Hamba sudah sering belajar menari kepada burung merak, tetapi tak bisa juga meniru tariannya yang indah. Memang tak ada bakat hamba untuk menjadi penari, apalagi hendak menari seindah burung merak. Sebab jika hamba merenungkan, tentulah keahlian menari si burung merak adalah anugerah Batara Brahma yang bijak memberi setiap makhluk hidup masing-masing kemampuan, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda-beda. Semuanya akan saling melengkapi. Di dunia ini ada yang pintar karena rajin, ada yang begitu saja sangat pintar, ada juga yang bodoh, tak terampunkan bodohnya juga ada. Namun anak-anaknya bisa juga lahir pintar-pintar. Itulah rahasia anugerah Batara Brahma kepada semua makhluk hidup." Seekor burung pemangsa yang lain bernama burung upi-upi menyahut. "Cik, cik, 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 cik. Sudahlah. Jangan itu diperpanjang-panjang. Cik, 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 cik. Mari lanjutkan pesta kita." Mendengar ajakan burung upi-upi, semua burung pemangsa kembali bersorak-sorai, menari dengan sehenak hatinya. Karena melihat kegembiraan itu, Raja Matlutunda ingin menari pula. Perlahan ia bangkit dari singgasananya. Langkahnya berdentang-dentang kaku, menimbulkan kegaduhan di semua cabang pohon kepu. Lalu saat ia membungkuk, cek, 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 ciuk, ciak, cek, 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 cek. Lalu dia meliukan, mengembangkan ekornya, menirukan liukan tari burung merak. Tubuh Raja Matlutunda justru oleng. Cek, cek, cek. Brrrr. Akhirnya jatuh. Terjerembab. Kemudian ia berusaha mengembangkan sayapnya yang berbulu kaku, berusaha mengepak anggun, namun justru terlihat seperti payung kembang, kikuk dan menggelikan hati. Membuat burung pecuk berkomentar, "Aduh, nah inilah tarian yang sungguh seindah tari burung merak." Ucapnya tertahan dalam tawa, membuat semua burung pemangsa bersorak-sorai. Namun ada kurangnya, sedikit kurangnya. Bedanya adalah dalam busana. Burung merak rambutnya terjurai indah, sedangkan Baginda dari kepala sampai leher botak, tanpa bulu selembar pun. Tapi ya, tetap tuanku lebih elok, sebab bibir tuanku memanjang besar dengan jurai ke leher, disertai paruh yang kokoh untuk mencotot buruan. Kalau penampilan, tentu tak ada yang mengalahkan tuanku, sebab tubuh Baginda sungguhlah tinggi besar. Mendengar komentar burung pecuk, Jangkung tertawa terbahak-bahak.
Cah! Cah! Diikuti yang lainnya ikut tertawa tak habis-habisnya, terlibat dalam canda ria. Raja Mata Lutunda terkekeh-kekeh. Melompat kembali ke singgasananya. Begitu damai kehidupan bangsa burung pemangsa di pohon tinggi besar itu. Pohon kepuh yang memang pertumbuhannya meninggi ke langit, jauh dari bumi, selalu tumbuh menyendiri, jauh dari pohon-pohon yang lain. Karena itu, aman sejahtera kehidupan para burung pemangsa. Tahukah kamu, Tantri? Dahulu di istana ini banyak burung merak. Namun karena kering, burung itu mati satu persatu. Karena sedih, Ibunda Ratu mengeluarkan titah, melarang keluarga Iswaku memelihara burung merak. Sebab ketika mereka mati, hati pun ikut mati terbawa oleh keindahannya. Baginda, memang seharusnya ada tata krama memelihara burung di rumah. Sebab tidak semua burung mendatangkan penghiburan kepada hati. Burung hantu, burung tutu, burung gagak, juga burung pemangsa tidaklah dibenarkan dipelihara di halaman rumah. Iya, akan ku ingat pendapatmu ini, Tantri. Nidyah Tantri mengaturkan sembahnya. Kini dikisahkan ada sepasang burung tutu yang tengah dilanda kesedihan. Yang jantan bernama Ipradang, yang betina bernama Nisubani. Seperti musim, setiap tahun kesedihan yang tak terkira terjadi, sebab telurnya selalu ada yang mencuri. Dalam kesedihan, pasangan burung tutu itu terbang mengembara, hendak mencari pohon tinggi untuk menyimpan telurnya, pohon yang tidak terjangkau oleh manusia. Mereka pun mengembara dari satu desa ke desa yang lain, dari satu negara ke negara yang lainnya. Hingga suatu hari, keduanya melewati desa yang tengah dilanda keributan, yang menyebabkan warganya tidak lagi mentaati tata krama. Banyak warga desa itu yang mengamuk karena mabuk, mati kelaparan karena berjudi, sawah-sawah pun mengering. Banyak lelakinya menjadi begal di berbagai lintas jalan antar desa. Pasangan burung tutu itu memutar balik, tak tahan melihat kekisruhan itu. Mereka terbang kembali ke perbatasan desa dan tak sengaja melihat seorang penjudi bernama Imali Nasraya tengah berjalan terseok-seok karena menanggung sakit parah. Napasnya nampak kembang kempis, matanya pun telah berkunang-kunang. Saat itu dikisahkan pula sepasang burung gagak tengah terbang rendah mengikuti langkah Imali Nasraya. Yang jantan bernama Idure Warsa, yang betina bernama Nibremita. Keduanya melihat saat Imali Nasraya rebah tak sadarkan diri. Segeralah keduanya melayang ke tubuh Imali Nasraya, berupaya mencototi tubuhnya. Ulah kedua burung gagak itu dilihat oleh burung tutu. Kalian burung gagak, jangan sembarangan mencotot. Manusia itu belum mati. Tidak akan bisa kamu mencotot daging mereka. Itu ketentuannya. Paruhmu hanya tajam kepada bangkai saja. Kalau kamu lapar, tunggulah. Lihatlah itu pedagang perempuan yang tengah melewati jalan kecil. Dia akan mati. Kalau tidak di lembah, jatuhlah ia di jurang. Sebab yang dijunjung di kepalanya adalah barang dagangan mahal. Dia tak akan hidup lama, sebab tentulah para begal membututinya. Cak, cak. Kedua burung gagak itu tertawa keras mendengar teguran burung tutu. Gayamu burung tutu bagaikan peramal ulung.
seolah kalian utusan dewa Prajapati. Tahu mana yang akan mati? Ayolah kita bertaruh. Kalau benar omonganmu itu, baiklah. Apa taruhanmu? Burung tutu balas menantang. Kedua burung gagak itu kembali tertawa keras. Cak! Cak! Telur kita, itu taruhannya. Jika aku kalah, aku akan menjaga telurmu hingga anak-anakmu lahir. Sebaliknya, jika kamu kalah, kamu harus menjaga telurku. Baiklah, mari kita bertaruh. Dengan semangat, burung tutu menyauti taruhan burung gagak. Mereka telah sepakat bertaruh, lalu terbang melesat tinggi, memutar-mutar di langit, dan tidak berapa lama kemudian burung tutu bernyanyi. Suaranya demikian memilukan. Ternyata benarlah perempuan pedagang itu mati. Cak! Cak! Kedua burung gagak itu menjerit melengking penuh kagum, mengakui kekalahannya. Keduanya harus memenuhi janji menjadi penjaga telur burung tutu. Baiklah, aku tunjukkan satu tempat di mana kamu bisa bertelur dengan tenang, di mana aku bisa menjaga dengan tenang pula. Mari, ikuti aku ke Tegal Rambut Tedung. Eswaryadala melambaikan tangannya. Aku sampai kini bertanya-tanya, benarkah selalu telur burung tutu dititipkan di sarang burung gagak, Tantri? Nidya Tantri mengangguk. Demikian memang, Baginda. Itulah sebabnya ada cerita ini. Tak mudah memahami keagungan isi alam. Tidak semuanya seperti yang dipikirkan. Jika dipikirkan, pastilah penuh tanda tanya. Benarkah telur tutu dititipkan kepada burung gagak? Sama herannya jika suatu ketika di sarang ayam ditemukan telur burung. Entah telur burung apa. Namun tak pernah ada kabar bila telur di sarang ayam menetas. Nyanyian burung tutu sampai kini dianggap isyarat akan adanya kematian. Karena itu, Baginda, tidaklah elok apabila memelihara burung tutu di pekarangan. Lalu, bagaimanakah nasib burung tutu ketika memasuki istana bangsa burung pemangsa? Tanya Eswaryadala menyela cepat. Pikirannya masih memikirkan telur burung tutu yang dititipkan di sarang burung gagak. Baginda, pengembaraan burung tutu itu kini menuju pohon kepuh, istana Raja Matalutunda. Pohon yang sungguh tinggi itu tidak mungkin manusia memanjatinya. Sungguh lega burung tutu menghampiri pohon kepuh itu. Penuh harapan, hatinya kelak di istana itu telur-telurnya akan selamat. Kedatangan burung tutu disambut oleh I Jangkung. Hai, siapakah Anda berdua? Hingga tak disangka tiba di negeri kami. Siapakah nama Anda berdua? Kalau tak salah, wajah kalian berdua sungguhlah diliputi duka cita. Kalaulah boleh tahu, apakah tujuan Anda berdua singgah ke negeri kami? Dengan terbata-bata, burung tutu menjawab. Iya, benarlah perkataan Anda. Hamba ini bernama Ipradang dan istri hamba Nisubani. Sekian lama hamba berdua menderita, mengembara tanpa tujuan, mencari perlindungan. Hingga tibalah kami di istana megah ini. Sungguh hamba takjub dengan keindahan negeri Anda. Bolehkah hamba tahu siapakah penguasa negeri Anda? Hamba berdua bersedia menjadi rakyat di sini. Mohonlah hamba dibantu. Dengan senyum ramah, I Jangkung menenangkan kedua burung tutu itu.
"Hah, tenangkanlah hati, he, sepasang burung tutu. Permohonan Anda saya kira tidak akan ditolak. Raja kami, Baginda Matalu Tunda, memang berbadan raksasa, berparuh pedang, bersayap bulu besi. Namun sejak lama nama Anda berdua disebut-sebut oleh raja kami sebagai burung yang paham sastra dan pandai bernyanyi. Dari sikap Anda berdua kami tahu tidaklah salah apa yang diharapkan oleh raja kami. Tunggulah sebentar. Saya akan menyampaikan kedatangan Anda kepada Raja Matalu Tunda." Segera Ki Jangkung menuju istana, menghadap Raja Matalu Tunda yang tengah duduk berdua dengan permaisurinya, Dewi Tunggali, yang sedang ngidam. Wajah Dewi Tunggali senja itu nampak pucat dan suaranya lemah. Saat Ki Jangkung menghadap, Dewi Tunggali tengah bicara kepada suaminya. "Kakanda, hamba ingin benar berjalan-jalan, mengikuti keinginan hati. Hamba ingin mencari sawah-sawah yang luas, sawah yang selesai dipanen. Hamba ingin sekali memangsa ikan lindung muda." Raja Matalu Tunda tersenyum penuh sayang, menggosokkan paruhnya ke leher Dewi Tunggali, lalu dengan lembut menyahut, "Dinda, kalau sawah selesai dipanen, itu sawah kering. Tidak akan ada lindung muda di sana. Sebaiknya Dinda pergi tamasya ke muara yang dekat perbatasan Kusambi Negara. Muara itu timbul dari sungai yang panjang dan dalam. Isinya penuh dengan ikan bandeng, lele, lindung besar, udang. Semua ikan tawar ada di sana. Belum lagi kiri dan kanan alur sungai itu dipagari semak belukar berduri. Di situ banyak burung sangsiah bersarang, pertanda banyak lindung muda lepas dari induknya. Perhatikan juga, di sekitar muara itu, di antara kapu-kapu yang agak menguning, bila matahari tengah meninggi, semua goa lindung seperti rumah terbuka untuk paruhmu. Begitulah Dinda, perhatikan. Juga kehadiran burung kuntul, dia juga biasanya cermat memburu lindung muda. Menurut Kanda, kesanalah Dinda seharusnya pergi agar jangan Dinda kecewa." Mendengar nasihat suaminya, senang hati Dewi Tangguli. "Kanda, izinkan hamba pagi-pagi benar berangkat." Kapu-kapu menguning, matahari meninggi. Pintu terbuka untuk kesedihan. Burung kuntul pun menari, menandai buruan sembunyi. Belum usai mereka bercakap-cakap, datanglah Ki Jangkung yang dengan sopan menghaturkan sembah. "Ada apakah engkau, Jangkung? Tanpa tanda-tanda tiba-tiba datang menghadap." "Ai, tuanku, hamba menyampaikan dengan sukacita. Telah datang sepasang burung tutu, I Pradang dan Subani, yang hendak menghadap kepada tuanku." Mendengar itu, tanpa banyak bertanya, Raja Matalu Tunda bergegas keluar dari istananya. Wajahnya berseri-seri. "Kalian berdua rupanya. Betapa senang hatiku jika kalian mau tinggal di sini. Sejak lama aku menunggu kalian. Aku bahagia sebab aku tahu kalian pandai bermain musik dan bernyanyi. Tinggallah di sini. Buatlah kami bahagia dengan keahlian seni yang kalian miliki." "Oh, tuanku, sungguh mulia budi. Hamba berdua sungguh berterima kasih dengan budi baik yang Tuan anugerahkan. Bahagia benar I Pradang dan Nisubani dengan sambutan Raja Matalu Tunda yang segera memanggil semua burung, mengumumkan kedatangan burung tutu. Segera memerintahkan menyiapkan gamelan. Gemuruhlah pohon kepuh itu oleh tawa dan canda. Lalu menarilah mereka dengan penuh keriangan.
Burung tutu kemudian didaulat untuk bernyanyi. Bernyanyilah hai Pradang dan Subani. Sudah lama kami semua mengagumi suara kalian. I Pradang dan istrinya mengepakkan sayap, hinggap di satu cabang yang lengang, lalu paruhnya terbuka. Terdengarlah suara mereka yang indah, merdu menusuk hati, bagai membelah keriuhan menjadi kebeningan, membuat semua burung pemangsa termangu-mangu, tergetar oleh kemerduan suara burung tutu. Semuanya jatuh dalam keharuan. Tu, tu, tu. Sejak malam itu, semua burung pemangsa jatuh hati kepada I Pradang dan Nisubani. Segera bersorak-sorai menjadikannya saudara yang patut disayang dan dilindungi. Akhirnya, I Pradang dan istrinya membangun sarang di cabang yang letaknya dekat istana Raja Matulutunda. Dengan penuh damai, Nisubani bertelur dan burung gagak sesuai janjinya. Cah, cah. Silih berganti menjaga telur burung tutu, terutama di siang hari, di saat burung tutu mencari makanan. Berbeda dengan burung pemangsa, I Pradang dan istrinya makanannya serba buah dan biji-bijian. Dari mangga sampai buah beringin, itulah yang selalu dibawanya ke sarang. Apalagi saat anak-anak mereka lahir, makin rajinlah I Pradang membawa makanan ke sarangnya, dan biji-biji sisa makanannya berjatuhan ke bawah. Lama-kelamaan, di antara biji-biji itu ada yang tumbuh. Daun-daunnya cepat merindang, menyentuh batang pohon kepuh. Tanpa terasa, beberapa pohon seperti pohon beringin dan pohon bunut mulai meninggi. Tingginya hampir mencapai cabang pohon kepuh yang terbawa. Nah, suatu hari ketika musim berburu tiba, putra raja dari Madurawati melewati Tegal Rambut Tedung. Putra raja itu merasa teramat lelah. Diperintahkanlah rombongan untuk berhenti di bawah pohon kepuh yang nampak rindang penuh angin semilir. Sebab kini dikitari beberapa pohon seperti pohon beringin, mangga dan bunut. Bangunlah kemah, kita istirahat di sini. Siang terlalu panas, kita semua kelelahan. Rombongan putra raja dari Madurawati itu segera membangun kemah, sedangkan putra raja itu berjalan-jalan melihat sekelilingnya. Setelah lewat tengah hari, saat tiba makan siang, tak sengaja putra raja Madurawati mendongak ke atas dengan mata agak silau, setengah menyipit, sebab matahari tengah mencorong keras yang memastikan apa yang dilihatnya. Bibirnya seketika dihiasi senyum lebar. Ia melihat cabang-cabang pohon kepuh dipenuhi berbagai macam sarang burung yang padat dengan penghuninya. Hei, coba kalian mendongak. Lihatlah. Bukankah keberuntungan buat kita semua? Lauk untuk makan siang kita telah tersedia. Putra raja itu menunjuk ke atas. Semua pengawal mendongak, lalu tertawa serempak. Tapi bagaimana caranya mencapai cabang-cabang pohon kepuh itu, tuanku? Seorang pengawal dengan dahi berkerut mengamati pohon kepuh yang lebar batangnya 3 kali pelukan dirinya. Tak mungkin dipajak. Perhatikan, pohon beringin itu adalah tangga kananmu. Pohon bunut adalah tangga kirimu. Segeralah panjat kedua pohon itu. Jika tidak terjangkau, jolok dan tarik cabang itu dengan tombak. Putra Raja Madurawati dengan cakatan menunjukkan cara agar mudah menggapai cabang-cabang pohon kepuh yang penuh sarang. Segera para pengawal bersorak-sorai, berbalapan memanjat pohon beringin dan pohon bunut. Lalu seperti yang dikatakan oleh junjungannya, kedua pohon itu memang seperti tangga yang membuat siapa saja
mudah menggapai sarang-sarang di pohon kepuh yang tinggi itu. Dengan cekatan, orang-orang yang ditunjuk segera memanjat pohon beringin. Ada pula yang memanjat pohon bunut. Ada juga yang manjat pohon mangga, lalu melompat ke cabang pohon kepuh yang paling rendah. Betapa mudah tangan-tangan pengawal itu meraih sarang-sarang burung. Lalu di cabang kepuh yang agak tinggi, yang agak sulit digapai tangan, mereka tarik dengan arit yang diikat di ujung tombak. Bahkan ada cabang yang dipotong agar memudahkan mengambil sarang-sarang burung. Terkejutlah seluruh burung pemangsa. Raja Matalu Tunda yang tengah menikmati istirahat siangnya melesat terbang tinggi. Tak sempat menyelamatkan putra-putrinya. Begitu pula burung-burung yang lain. Menjerit penuh tangis kehilangan telur dan anak-anak mereka. Hanya dalam sekejap, seluruh sarang berikut telur dan anak-anak burung pemangsa yang baru menetas, yang baru mulai belajar terbang, dikumpulkan oleh rombongan putra Raja Madurawati, lalu dimasak dengan berbagai bumbu, dijadikan lauk sebagai santap siang. Baginda, itulah cara Pati Sambada mengakhiri ceritanya. Lalu dia berkata kepada sang Begawan begini. Begitulah Begawan, nasib kerajaan burung pemangsa. Karena kasih sayang kepada burung tutu, kerajaan mereka yang semula tidak terjangkau manusia akhirnya luluh latak karena membiarkan burung tutu membangun sarangnya di sana, membiarkan biji-bijian jatuh dan tumbuh menjadi tangga hidup bagi manusia. Luar biasa. Eswaryadala tanpa sadar menepuk pahanya. Kasih sayang itu dapat pula menjadi jalan datangnya malapetaka. Kasih sayang orang tua pun bila berlebihan akan membahayakan anak-anaknya. Demikian pula kasih sayang negara kepada rakyatnya. Baginda, kasih sayang sungguhlah berbeda dengan memanjakan. Kasih sayang tetaplah kasih sayang. Yang dimaksudkan oleh Sambada adalah kasih sayang yang berlebihan. Kasih sayang seharusnya tetap berpegang kepada akal sehat. Yang terjadi menurut hamba adalah kasih sayang Matalu Tunda disebabkan oleh kesukaannya yang berlebihan akan tarian dan nyanyian. Itu pangkal burung tutu mendatangkan bahaya bagi kerajaan manuk mangsa. Tantri, alangkah sulitnya kasih sayang tanpa kemanjangan. Itulah yang terjadi baginda. Sungguhlah sulit apabila atas nama kasih sayang tanpa disertai memanjakan. Padahal kasih sayang adalah lawannya kemanjangan.